Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Athaillah sawabikul himami la tahriku aswarul aqdari. Sawabikul himami, kekerasanmu, semangatmu, perjuanganmu, la tahrikul aswarul aqdari, tidak dapat menembus tirai takdir. Emang lek takdir iso dirubah krono usahamu? Aja pikiran ngono, selesai gak pas. Terus gimana caranya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang maha mengatur, Rabbul alamin, semesta alam. Terus dilanjutkan lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakimah. Surat Al-Insan ayat 30. Dan tiadalah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di dalam Hikam bab 3 ini sawa bikul himami la tahriku aswarul aqdar. Semangatmu, perjuanganmu, kekerasanmu tidak dapat menembus tirai takdir. Keramat, karomah, dan kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata karena takdir Allah. Ya, karena takdir Allah. Jadi coba pikiran, kamu berusaha keras, terus pikiranmu yang enggak, jangan. Karena apa? Kerasmu usaha karena dikehendaki Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Saya ulangi lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat Kuwirat ayat 29. Tiadalah kamu berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah, Rabbul alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakimah. Dan tiadalah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah. Innallaha kana aliman hakimah. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lah terus ya apa lah ikhtiar? Terus bagaimana kalau ikhtiar? Ikhtiar itu nuneno kewajibannya Allah, bukan penentu. Emang dikehendaki Allah, tapi bukan penentu. Jadi le ikhtiar. Saya ikhtiar biar berhasil. Jangan seperti itu. Ikhtiar aku menunaikan apa yang diperintah oleh Allah. Apa dalilnya? Allah tidak akan merubah suatu kaum. Innallaha la yughayyir. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya. Sing rubah ya Allah. Jadi apapun yang berubah adalah Allah. Semangatmu,
ikhtiarmu, usaha perjuanganmu gak iso nembus. Karena usahamu juga dikehendaki Allah. Kekeramatan, kejadian yang luar biasa dari para aulia itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Ada yang sholat langsung ke Mekah, ada yang sholat di atas angin, ada yang sholat di air, ada yang tahu-tahu uangnya nggak habis-habis, ada yang pakai bisa membelah menjadi 10. Itu terserah Allah itu. Karena dia memasuki wilayah kewalian. Tapi sekali lagi, itu bukan karepnya, bukan keinginan walinya. Allah yang jadikan. Allah yang jadikan. Malah keliru kalau berkeinginan walinya. Keliru. Karena bagaimanapun itu kehendaki Allah. Pernah suatu ketika Nabi Allah Zakaria, yaitu ayahnya Nabi Yahya, saudaranya Maryam, waktu dikejar oleh Raja Herodes, karena Raja Herodes mau menikahi anaknya, dan dipanggillah imam-imam Bani Israel, termasuk Nabi Allah Zakaria. Di pernikahan itu Nabi Zakaria nggak setuju, emang nggak boleh menikahi anaknya, nggak boleh, dan anaknya juga haus kekuasaan. Jadi dua nikahin istrinya, kemudian istrinya kan punya anak tiri juga mau dinikahinnya. Nah, itu peristiwa Raja Herodes. Gak setuju, gak boleh. Walaupun resikonya harus gimana, tetap gak boleh. Akhirnya gak senang lah Raja Herodes. Kemudian mengutuslah pengawal-pengawal untuk menghabisi persembahan kepala Imam Zakaria. Apa Zakaria takut? Kak. Ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, tidak pernah merasa takut dan khawatir apa yang terjadi. Yang dikehendaki. Para nabi, para rasul gak mungkin gak dikehendaki akan terjadi. Apapun yang dikehendaki Allah, mau tidak mau bagi seorang hamba, akan terjadi. Ketika Nabi Allah Nuh berdoa, habiskanlah orang-orang kafir dari muka bumi ini tanpa tersisa sedikit pun. Nabi Nuh gak nyangka kalau anaknya Kan'an masuk ke golongan dalam doa. Protes Nabi Nuh. Kok iso anakku? Hanya ini doamu. Doamu itulah yang menjadikan. Gak taunya anak, ada riwayat lagi, anak dan istrinya masuk golongan orang-orang yang tenggelam. Jadi gak ada yang keluar dari takdir. Semua sesuai. Kekerasan, sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Semangatmu, perjuanganmu tidak dapat menembus tirai takdir. Karena kekeramatan yang terjadi, khairul adat yang terjadi pada aulia Allah, itu semua atas kehendaknya Allah. Wis ono catatan. Balik ke ceritanya Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria dikejar-kejar. Singkat cerita gitulah, Nabi Zakaria dikejar-kejar.
Begitu dikejar-kejar Nabi Zakaria, akhirnya pohon itu di depan dia ada pohon besar. Kemudian dia ngomong ke pohon, namanya Nabi. Loh, itu ngomong, wahai pohon, sembunyikan aku di dalammu. Langsung itu pohonnya belah. Pohonnya belah, kemudian masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon itu. Kok bisa? Bisa apa yang dikehendaki Allah. Nah, di peristiwa itu ketika pohon belah, itu ada yang memperhatikan. Duh, Nabi Zakaria bisa ya, pohon belah, kemudian dia masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Akhirnya pasukan Herodes datang, kemudian mencari-cari, kok nggak ada Nabi Zakaria, kok nggak ada Nabi Zakaria. Di seluruh perkebunan atau nggak hutan itu dicari, nggak ada. Emang sembunyi di dalam pohon. Kemudian iblis menunjukkan, Nabi Zakaria itu sembunyi di dalam pohon. Mana mungkin orang sembunyi dalam pohon? Matilah, dan bagaimana belahnya? Pada ketawa, coba kamu gergaji itu pohon. Akhirnya digergajilah pohon itu. Begitu digergaji, keluarlah darah dari Nabi Allah Zakaria. Kemudian begitu keluar darah yang mengalir di pohon itu, Nabi Zakaria kesakitan. Aduh, dia nahan sakitnya. Aduh. Kemudian dalam riwayat lain, jika kau berkata aduh lagi, aku cabut kenabianmu. Aku cabut kenabian. Akhirnya dia pasrah sampai meninggalnya. Pasrah Nabi Allah Zakaria. Pasrah. Kenapa ketika Nabi Allah Zakaria berteriak ngomong aduh, jika kau ngomong aduh lagi, gak terima lagi, aku cabut kenabiannya. Kenapa? Kenapa sampai Allah kayaknya tersinggung? Jika kamu ngomong aduh lagi, aku cabut kenabianmu. Karena Nabi Allah Zakaria waktu itu tidak meminta izin kepada Allah, malah minta bantuan kepada pohon. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang Maha mengetahui dan kamu la ta'lamun. Sama-sama sekali tidak akan pernah mengetahuinya. Keminter, teguran. Jadi begitu teriak, aduh, aku cabut kenabian. Karena waktu gak izin, ya Allah, tolong lindungi aku, tolong sembunyikan aku. Malah melihatnya ke pohon. Walaupun pohon itu tunduk oleh Nabi Allah Zakaria, ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Zakaria, tapi bukan gitu. Wahai pohon, sembunyikan aku di dalammu. Belahlah pohon itu, kemudian dia sembunyi di dalam pohon itu. Lupa bahwa Allah Maha mengetahui, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah lebih dekat daripada urat leher. Lupa. Makanya al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, sudah tempatnya salah, lupa. Dari
Dari peristiwa Nabi Allah Zakaria bisa diambil kesimpulan, orang-orang yang bersandar kepada selain Allah pasti menderita. Bersandar pada usahanya, bersandar pada bosnya, bersandar pada ininya, bersandar pada saudaranya, bersandar pada konglomeratnya, bersandar pada orang-orang pangkatnya, akan menderita. Karena dia lupa bersandar kepada Allah. Sabiqul himami la tahriku aswara al-aqdar. Semangat perjuanganmu tidak dapat menembus tirai takdir. Jadi apapun yang dikerjakan oleh wali, itu bukan karena walinya, karena Allah berkehendak. Kehendak Allah nyambung nanggone kehendak para wali. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah. Berarti apa? Kehendakmu ya kehendaki Allah, kehendakku ya kehendaki Allah. Aku ngomong ini, ngomong begini ya kehendaki Allah. Rabbul alamin, Tuhan mengatur seisi alam. Tuhan seru sekalian alam. Apa yang dikehendaki Allah? Ya sih aku ngomong iki, tausiah iki dikehendaki Allah. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Khidir, Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Khidir, Nabi Allah. Disambung lagi di ayat berikutnya, surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ya. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, hakim, bijaksana. Jadi apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan tiada kamu menghendaki wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiada kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kan gampang, tinggal resepono awakmu, mlebu nang kalbumu, jernino pikiranmu, kamu bakal ketemu dengan Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya tadi, wa ma tasya'una illa yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ya kehendakku ya kehendaki Allah. Terjadi apapun yang dikehendaki Allah. Maka nih kongkon bening no fikir, bening no angan-angan, membeningkan. Supaya apa? Supaya gak terjebak. Kamu berkeinginan, kepingin kaya, kepingin ini, kepingin terlihat wah. Itu keinginanmu, kehendakmu, apa kehendak nafsu, apa kehendak angan-angan. Jika itu memang kehendaknya Allah, aku kepingin viral, aku kepingin tadi wong sukses. Pernah kau tanya Allah, ya Allah, jika ini kehendakmu, daripada bingung, jika ini rencanamu jadikan, jika ini bukan rencanamu maka jauhkan, jika ini kehendakmu jadikan ya Allah. Mantap no, mantapkan hatimu. Kalau nggak bingung, wa ma tasya'una illa yasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah.
Jadi munajat, puasa, kholwat untuk membeningkan pikiranmu, angan-angan. Dan sebagian tanda dari matinya hati, penyebab matinya hati, satu diantaranya tulul zaman. Angan-angannya panjang sekali. Ntar kalau saya udah jadi juragan, kalau jadi juragan saya udah jadi gini, habis jadi gini saya akan dilihat orang, habis dilihat orang saya hidup saya terhormat. Mate hatimu, mate. Loh, bukankah kerja itu ibadah? Loh, kerja apa ngomong kerja gak ibadah? Tapi kalau niatmu berwah-wahan, bermegah-megahan, ya bukan ibadah, malah kutukan yang terjadi. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wah-wahan, bermegah-megahan melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Hatta zurtumul maqabir, hatta hingga kamu masuk ke dalam liang kubur. Gaya-gaya, pamer-pameran. Saya punya ini harta, saya punya mobil, saya punya perusahaan, saya punya usaha. Sing dipamerno selain Allah. Kau usah bingung. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Gak usah bingung mengenal Tuhan, gak usah bingung mengenal Allah. Kenali dirimu, kenali dirimu. Loh, bagaimana Gus untuk cara mengenal diri? Bertanyalah, bergurulah kepada orang-orang yang mengenal dirinya. Loh, kalau nggak tahu gimana Gus? Sampean kan punya Allah, doa. Ya Allah, aku kepingin berguru, mencari mursyid, yaitu orang-orang yang benar-benar mengenal dirinya dan benar-benar mengenalmu. Karena semakin mengenal dirinya, orang itu mengenal Tuhannya. Sama aja lah belajar di buku, nggak bisa. Saya sampai sekarang pun masih ada gurunya, dan masih hidup dan masih sering sowan ke sana. Nggak pakai guru-guruan, nggak bisa. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakimah. Dan tiadalah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Aku kepingin makan soto Betawi, saya pengen makan nasi padang kikil, saya pengen makan nasi kebuli, saya pengen makan seafood lah, seafood enak ini, seafood 99. Saya pengen makan steamboat enak ini, dibakar sendiri terus direbus sendiri. Keinginanmu, kehendakmu kepingin makan nasi padang, yaitu nasi padang kikil. Tapi apa yang terjadi ketika kau naik motor, ternyata kikilnya nggak ada? Allah berkehendak kamu makan perkedel di warteg. Ternyata padangnya, kikilnya nggak ada, tinggal dikit. Apa itu? Lauk pauknya. Kikilnya habis, perkedelnya juga habis, tinggal ikan tongkol sama telur goreng. Ya mungkin restorannya laris, jadi nyari lagi restoran, tetap gak ada kikil dan tidak ada perkedel. Nyari lagi kamu, ada. Akhirnya di warteg aja lah, kali aja ada perkedel, saya makan. Nah, begitu ada pikiran gitu, akhirnya mampir ke warteg. Ternyata apa? Warteg itu ada perkedelnya. Cocok ya, perkedel. Kenapa mas? Itu perkedel campur ikan cuek, terus campur pare, makan tuh. Ya itu yang dikehendaki Allah.
Padahal kamu berkehendak kepingin ke Padang makan nasi kikil. Ternyata kikilnya nggak ada. Plus kepingin makan perkedel, ternyata perkedelnya juga nggak ada, habis. Diborong orang Banyu Urip. Orang Banjar misalnya suka kikil sama perkedel. Termasuk saya juga suka. Berarti aku nggak dikehendaki Allah, nggak bakal terjadi. Begitu kamu pikiran nih, ingin makan di warteg, siapa tahu ada perkedelnya. Ternyata ada. Di warteg itu banyak perkedel dan macam-macam aneka lauk pauknya. Dan kamu dikehendaki Allah, kamu akan makan perkedel dengan ikan cuek dan sayur pare. Ternyata benar. Timbullah kehendakmu kepingin makan perkedel 4 biji plus pare plus ikan cuek. Itu yang dikehendaki Allah. Terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Udah tahu kehendaknya ada seperti itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Pasti terjadi. Saya nggak mau bangkrut, saya nggak mau nih kalau bisnis ditipu orang. Tapi kalau kehendaknya Allah ditipu, ada aja. Tahu-tahu sampean pengen usaha yang lain. Wah, saya kepingin usaha minyak, saya kepingin ngembangi usaha tanah. Tapi memang akhir-akhirnya juga akan ditipu. Begitu invest, masuk uang 500 juta ternyata ditipu. Nah, ditipumu itu karena emang kehendak Allah. Kenapa kehendak Allah itu terjadi? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tengoklah dirimu. Karena kamu juga sering nipu, kamu juga sering bohong, kamu juga sering ngembat uangnya orang. Tahu-tahu kamu kepingin enak-enak bisnis usahanya sendiri, tahu-tahu diajak teman bisnisnya yang niatnya memang mau nipu. Kok bisa terjadi? Kamu sendiri juga penipu, maka ditemukan orang-orang yang penipu. Terus kamu protes, apa dikehendaki Allah kok protes? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya ditipu? Kenapa saya bangkrut? Loh, hidupmu loh penuh tipuan. Ketika kau berhasil mau memberikan saudara saya 500, tak kasih 500. Ternyata bohong. Saya mau umroh, ternyata bohong. Saya mau sedekah sekian, ternyata bohong. Begitu bohong-bohong terus menambah, Allah syakur, Allah maha membalas. Ketika dibalas, ditipu ini dengan kehendaknya Allah. Jadi apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Terus apa kamu pasrah? Enggak. Ya butuh nih muhasabah. Gimana cara muhasabah? Telitian dirimu, telitian perbuatan, telitian kelakuanmu. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menanglah, orang-orang yang mensucikan jiwanya. Emang dikehendaki oleh Allah supaya terjadi karena kamu penipu. Dan hukum Allah yang dikehendaki sebab akibat. Sunnah ilahiyah sebab akibat. Akibat menipu suatu saat akan ditipu. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Allah netepno hukum itu. Jika kamu berbuat kebaikan, kamu akan menerima kebaikan walaupun sekecil apapun. Kalau kamu jahat, sekecil apapun pasti kau akan dijahati.
jahat atau tidaknya itu dikehendaki oleh Allah, dan Allah menetapkan hukum itu terjadi, akan terjadi, gak ada yang bisa lepas, karena itu ketentuan Allah dan kehendaknya Allah, dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya sering-sering istighfar, minta pengampunan, sering takorup, sering-seringlah muhasabah, cermino awakmu, biar gak terulang lagi dalam kemaksiatan, biar tidak terulang lagi di dalam kemaksiatan. Jadi renungkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.